Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Agustin dengan NIM 202100066. Di sini saya akan membahas materi mengenai teks eksposisi. Jangan lupa disimak ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya di sini akan menampilkan sebuah video pemantik mengenai apa itu teks eksposisi. Masuk poin yang pertama, ada pengertian teks eksposisi. Kira-kira apa sih teks eksposisi? Teks eksposisi sebenarnya adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan suatu informasi atau pengetahuan. Teks eksposisi sendiri ditulis berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Selain itu, teks ini menyajikan informasi yang padat, jelas, singkat, tentunya sangat akurat. Informasi yang disajikan juga harus sesuai dengan rumus. Apa itu rumusnya? 5W 1H atau dikenal dengan adik Simba. Terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, hingga bagaimana. Ke poin yang kedua, ada struktur teks eksposisi. Yang pertama, ada tesis. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang. Oke, kita mulai dari tesis bagian 1. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum. Bagian kedua, rangkaian argumen. Bagian kedua dari rangkaian argumen ini adalah sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Dan bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah yang sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta tadi yang telah dijelaskan, berikutnya akan disajikan penutup atau kesimpulan. Tujuan dari penegasan ulang ini adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Oke, setelah dijelaskan, kira-kira ada berapa sih struktur teks eksposisi? Lanjut ke nih? Lanjut dong. Oke, masuk ke poin kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu diantaranya ada kata-kata teknis, kata-kata yang berhubungan dengan kronologis, kata-kata kerja mental, kata-kata rujukan, kata-kata persuasif, dan kata-kata denotatif. Berarti dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 6 poin ya. Mari kita bahas satu-satu. Kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Misalnya saja seperti sektor kehutanan, penebangan liar, hutan lindung, dan kehutanan masyarakat. Lanjut ke kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Di dalam teks eksposisi biasanya memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Tidak hanya itu, teks eksposisi biasanya menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan,
seperti akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata kerja mental. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa, misalnya seperti menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata-kata rujukan. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat dari seseorang. Misalnya seperti berdasarkan pada bla 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 atau merujuk pada pendapat bla 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 bla. Seperti itu. Ada kata-kata persuasif. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak atau mempengaruhi lawan tutur kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif, yaitu seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Dan yang terakhir ada kata-kata denotatif. Teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata denotatif untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan makna. Poin yang keempat, ada langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Yang pertama, ada menentukan tema. Pertama, kamu perlu menentukan tema ketika kamu ingin membuat teks eksposisi. Dengan adanya tema, maka arah tulisan yang itu akan lebih jelas sehingga tulisan atau pesan dari teks eksposisi bisa dibaca dan disimak dengan baik oleh pembaca. Kedua, ada mengumpulkan sumber untuk bahan tulisan. Kedua, kumpulkan sumber tulisan yang bisa berasal dari buku atau artikel atau bisa juga ditemukan di internet. Akan lebih bagus apabila kalau dalam menulis teks eksposisi diberikan sumber berupa data yang terbaru pada peristiwa tersebut, seperti contohnya adanya virus COVID-19. Dengan adanya sumber, maka tulisan teks eksposisi akan membuat pembaca mengetahui lebih banyak tentang informasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada membuat kerangka tulisan. Setelah menentukan tema serta mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Dengan kerangka tulisan ini, maka kamu akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditulis dalam teks eksposisi yang kamu buat. Dan yang terakhir, yang keempat ada mengembangkan kerangka teks tulisan. Kerangka tulisan yang telah dibuat kemudian dikembangkan lagi agar tulisan eksposisi memiliki banyak informasi. Selain itu, dengan mengembangkan teks eksposisi ini akan menjadi lebih terstruktur sehingga semua pembaca tidak bingung. Untuk mengetahui bagaimana sih contoh dari teks eksposisi itu, kalian bisa searching di internet. Di situ bakal banyak sekali contoh dari teks eksposisi dari berbagai macam tema. Ada lingkungan hidup, ada mengenai pendidikan, kesehatan, penyakit, wabah, dan lain sebagainya. Untuk caranya, kalian tinggal buka situs web, kalian tinggal ketik contoh teks eksposisi. Di sana bakal banyak sekali contohnya. Tips juga agar kalian tidak bingung menyesuaikan antara teks eksposisi dengan strukturnya agar hasil teks eksposisi kalian terstruktur. Kalian bisa search dengan kata kunci seperti ini. Contoh teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Semangat! Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.